Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Ada 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama, alam arwah atau alam roh. Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf 172. Kemudian setelah dari alam roh, kita pun berpindah ke alam rahim, alam kandungan, yang kira-kira kita di sana ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang lebih daripada itu, dan ada pula yang kurang daripada itu. Ma taghidul arham wa ma tasdad. Apa yang kurang daripada itu, dan ada yang pula lebih daripada yang ditentukan pada umumnya. Kemudian sesudah itu kita pun berpindah ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam dunia. Alhamdulillah kita pun terlahir ke alam dunia dan dapat beribadah dengan tujuan nantinya amal ibadah itu dapat membantu kita ketika berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Kalau dahulu kita datang ke dunia ini tidak membawa dosa, bersih, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke dunia ini fitrah, bersih, suci. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghendaki hambanya yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dan suci pula. Itulah mengapa kita beribadah. Dengan ibadah itu kita berharap dapat mengangkat derajat kita kelak di akhirat. Lalu kemudian berakhirlah hidup di dunia ini, kita pun berpindah ke alam yang keempat yang kita sebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Berapa lama manusia di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat datang. Kapan kiamat datang? Wallahu alam bissawab. Maka kubur menjadi perjalanan pertama. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Di alam kubur adalah perjalanan pertama untuk perjalanan akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya akan dimudahkan. Wa man lam yanju minhu, siapa yang gagal tidak selamat, fama ba'dahu a'sar, maka untuk perjalanan selanjutnya akan mendapati berbagai kesulitan. Penentu di alam kubur, alam dunia. Kebahagiaan seorang di alam kubur berbanding lurus dengan kebahagiaan dia di dunia. Bahagia sengsara ditentukan seberapa banyak amal yang ia kumpulkan selama hidup di dunia. Lalu kemudian alam yang terakhir, alam akhirat, terakhir akhir, selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan dulu kita datang ke dunia ini bersih, suci, tidak ada dosa. Semua yang hadir ketika itu tersenyum bahagia, menengok wajah yang begitu mungil, menengok wajah yang begitu cerah, nangisnya pun kita sangat berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena telah datang ke dunia ini seorang manusia yang kita harapkan dari orang itu
dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Senanglah hati orang tuanya. Lalu kemudian berjalannya manusia yang disebut fitrah, kertas putih, belum ada catatan, belum ada coretan sama sekali. Berjalanlah manusia di dunia ini, tercoret-coretlah kertas tersebut. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang tak tahu lagi warnanya. Saking banyaknya coretan yang ia lakukan di dalam lembaran-lembaran kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi jalan, memberi solusi bagi orang yang banyak coretannya tadi, agar ketika bertemu dengannya coretan itu bersih kembali. Maka pada malam ini InsyaAllah kita membahas satu doa, yang doa itu isinya 5. Kata Rasulullah, fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat, meninggal pada malam itu, malam di mana kita membaca doa tersebut, fa anta alal fitrah, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Jadi sama makna hadis yang kita bacakan tadi Bapak Ibu. Setiap yang terlahir fitrah, tidak ada dosa. Kalau dibacanya doa itu fitrah, tidak membawa dosa. Apa doanya? Bapak Ibu yang berbahagia, doanya, saya agak memperbaiki duduk sedikit karena doanya agak panjang. Tadi doa ini juga sudah saya kirim ke Ustadz, siapa nama ghorim kita? Miftah, Ustaz Miftah. Nanti silakan Ustaz Miftah di-share ke grup, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mencetak, memprint, tinggal print saja. Serahkan ke tempat orang yang buka printer, yang fotokopi, maka tolong printkan ini satu lembar. Sudah saya edit, huruf Arabnya besar, tebal, mudah dibaca. Kemudian terjemahannya pun sudah kita tulis. Doa itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim, dari Bara' Imam Bukhari, dari Bara' bin Azib, seorang sahabat Bara' bin Azib. Qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita, apabila engkau mendatangi, madja'aka, tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah sebagaimana engkau layaknya akan mengerjakan solat. Jadi wuduknya yang dilakukan seperti kita akan solat, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali sampai ke siku, membasuh kepala, apakah hanya 3 helai rambut saja atau sampai ke belakang keseluruhannya, lalu membasuh telinga dan membasuh kaki, persis tidak ada bedanya. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwuduklah kamu seperti kamu akan solat. Summa, kemudian sesudah itu, ittaji, berbaringlah. Arah kemana berbaringnya? Ala syikkikal aiman, berbaring ke arah kanan. Jadi ini ada sisi kiri, ada sisi kanan. Tidurnya berbaring ke arah kanan sambil meletakkan telapak tangan di bawah pipi, menghadap kiblat, persis seperti kita akan dimasukkan ke liang lahat, tapi tangan yang lahat dilipat. Ini jangan dilipat pula, tangan ke sini, nanti langsung dibungkus sama yang sebelahnya. Jadi letak tangannya di bawah pipi. Nah, kaki diharapkan jangan mengarah ke kiblat, karena etika dalam tidur, kaki tidak boleh mengarah ke kiblat. Andai rumah kita ataupun kasur kita selama ini bagian kakinya mengarah ke kiblat, maka dimiringkan sedikit. Contohnya kiblat ke sana, selama ini begini tidurnya, maka kalau bisa dimiringkan sedikit. Kalau memang tak bisa diputar lagi kasurnya atau dipannya, maka kakinya enggak putar. Yang penting jangan mengarah ke kiblat. Etika dalam Islam. Berdosa
tidak berdosa. Sama seperti kamar mandi kita Bapak Ibu. Kamar mandi kemana arahnya? Arah muka kalau enggak selatan ke timur, arah selatan ke utara. Nah, kenapa selatan dan utara? Karena menghormati kiblat. Maka buang air diusahakan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Etika. Berdosa kalau menghadap kiblat? Tidak. Tetapi kita menghormati takzim kepada Ka'bah al-Musarrafah. Nah, begitulah ketika tidur menghadap ke arah kiblat. Berarti mukanya menghadap ke kiblat. Summa yaqul, lalu kemudian ucapkanlah doa ini kata Rasulullah. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Jadi 5. Fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat meninggal pada malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Waja'alhunna, jadikanlah doa ini akhir ma tatakallamu bihi, akhir daripada ucapanmu hari itu. Apa maknanya Ustaz? Misalnya Bapak Ibu sebelum tidur ada yang baca surah Al-Muluk. Kenapa Bapak Ibu baca surah Al-Muluk? Karena kami pernah dengar hadis Ustaz, man qara'a tabarakalladzi biyadihil muluk kullalailatin, siapa yang membaca surah Al-Muluk pada suatu malam, mana'ahullahu min azabil qabri, Allah cegah orang itu dari azab kubur. Lalu kemudian ditambah pula dengan surat Sajadah, la yanamu Rasulullah, Rasulullah tak tidur hatta yaqra'a Sajadah, sehingga beliau membaca surat Sajadah. Lalu kemudian ditambah lagi membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa membaca ayat ini? Agar terhindar dari sihir dan santet. Lalu kemudian setelah doa-doa, selawat-selawat dan lain sebagainya, ditutup dengan doa yang 5 tadi. Sudah ada yang hafal? Belum Ustaz. Kita ulang lagi. Kita jelaskan satu persatu. Tadi saya bacakan secara umum. Yang pertama, Allahumma aslamtu. Allahumma ya Allah, aslamtu, aku serahkan, wajihi, wajahku, ilaika, kepadamu. Saya ulang lagi, Allahumma aslamtu. Aslama yuslimu, muslim, Islam, selamat. Maknanya selamat. Makna yang lain menyerahkan. Aslamtu, aku serahkan diriku, tu untuk saya. Kalau kamu aslamta. Aslamtu, saya serahkan diriku kepadamu. Aslamtu wajhi, wajahku kepadamu. Kenapa disebut wajah? Padahal yang kita serahkan seluruh anggota tubuh kita. Bukan hanya wajah kita yang kita serahkan kepada Allah ketika akan tidur. Kita pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya Allah, aku pasrah kepadamu, aku serahkan segala tubuhku, diriku ini kepadamu. Lalu kenapa disebut wajah? Karena wajah perwakilan dari anggota tubuh yang lain. Nanti kalau disebut orang, kan cuma wajah yang diserahkan. Tangan kan terserah mau pergi kemana, mau berbuat apa. Maknanya bukan begitu. Serahkan wajah berarti seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Allah. Misalnya ketika inni wajjahtu, sungguhnya aku wajjahtu, wajah, aku menghadap. Apakah yang menghadap itu hanya wajah saja atau seluruh anggota tubuh kita? Anggota tubuh kita. Maka pemaknaan wajah menjadi perwakilan dari anggota tubuh yang lainnya. Aslamtu wajhi ilaika.
Bisa Bapak Ibu hafal yang pertama ini? InsyaAllah mudah ya. Allahumma ya Allah aslamtu. Agak sering kita ulang-ulang supaya terngiang-ngiang nanti. Aslamtu. Payah juga nampaknya Ustaz. Karena dalam memori sudah mulai sudah lama tak diasah. Karena ternyata memori itu Bapak Ibu kalau tak diasah menghafal susah untuk menghafal. Tapi kalau sudah terbiasa menghafal sekali saja lewat ini. Itu pengalaman kami dahulu ketika kami di pesantren menghafal Quran. Awalnya bukan main sulitnya. Hafal An-Nazi'at, ketika duduk itu hafal. Nanti pergi ke dapur, di tengah perjalanan berceceran ayat itu satu persatu. Sampai di asrama tak ada yang ingat lagi. Itu biasa memang. Tapi kalau sudah terbiasa kita menghafal, semakin tajam dia. Makanya kalau ada di antara kita segampang menghafal Ustaz. Mungkin selama ini dia sering menghafal nama orang. Tajam. Akalnya itu menjadi tajam, otaknya itu menjadi tajam sehingga kuat. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Belum juga nampaknya Ustaz. Nanti print aja itu Bapak Ibu. Minta ke Ustaz Miftah. Tadi mau saya print tapi banyak rupanya yang hadir. Nanti sebagian yang dapat. Oke, baik. Yang kedua wa fawwadtu amri ilaika. Fawwadtu artinya aku serahkan. Sama dengan aslamtu. Iya, bahasa Arab itu luas sekali. Aslamtu untuk diri, fawwadtu untuk urusan. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Urusan yang mana Ustaz? Bapak Ibu yang berbahagia, kita banyak dititipkan Allah nikmat. Ada yang nikmat mata, nikmat harta, nikmat anak, lain sebagainya. Ketika kita tidur, kita berada di posisi yang paling lemah. Ketika tidur itulah orang-orang tukang sihir, tukang santet bekerja. Kalau ketika kita sadar, ketika kita berzikir, tak mempan dia. Karena terjaga diri kita ini terpelihara daripada gangguan setan dan jin. Maka orang tersebut bermain, menggoda ataupun menyantet orang pada sepertiga malam. Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Datang Jibril, ya Rasulullah, engkau ni kena santet. Siapa yang menyantet saya wahai Jibril? Wanita Yahudi. Wanita tua Yahudi. Apa yang dilakukannya? Diambilnya dari rambutmu. Jadi setelah disisir rambutnya, rupanya dicuri rambut Nabi ini. Lalu kemudian dibuatnya buhul, ikatan-ikatan. Dibacanya mantra, lalu kemudian buhul itu dibuang ke dasar sumur. Karena Nabi itu dijaga oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mudah mengatasinya. Dibacakannya ayat-ayat, turunlah 3 kul tadi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian diambilnya buhul itu, dan akhirnya Rasul pun terlepas daripada sihirnya orang Yahudi tadi. Itu bisa berlaku Bapak Ibu yang berbahagia. Ada orang tak suka dengan kita, bisnis kita lancar jaya, usaha kita lancar jaya, karir kita bagus. Datang kawan tak senang dia, SMS. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada manusia yang begitu? Ada, tapi enggak di sini dia. Insya Allah tidak di sini. Tak suka dia menengok orang mendapat, tak suka dia menengok orang berhasil. Datang dia ke Pak Dukun. Pak Dukun, ya, saya mau nyantet dia ini. Okey, ini mantranya. Apa mantranya Pak Dukun? Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh si Fulan. Berkat kalimat la ilaha illallah. Dihembusnya. Itu yang dihafal ya Pak ya. Itu contohnya. Ada kena sejundai lah orang ni. Kalau di kampar tu kan itu bahasanya kan. Kena santet dia.
Tapi sebelum tidur dibacanya 3 qul tadi. Qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung daripada Tuhan, pada Rabb yang menguasai waktu falak, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza qab, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan keburukan orang yang menghembulkan buhul-buhul. Tak jadi dia kena. Inilah keistimewaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran ini, jangan pula salah paham. Salah paham gimana Ustaz? Pak Ustaz, ini anak kami yang kedua sedang hamil besar. Katanya kalau anaknya ganteng, yang laki-laki, yang perempuan cantik, baca surat Yusuf. Nanti lahir dia ganteng dia. Dibacanya lah Bapak Ibu surat Yusuf itu. Lahir biasa saja. Kok enggak jadi ganteng Ustaz? Iya, ganteng tak gantengnya anak yang lahir tergantung induk dan apaknya. Tak tergantung bacaan tadi. Ini terkadang ada orang salah paham dengan begitu. Jadi yang disalahkannya ayat suci Al-Quran, tidak. Lalu kenapa ada cerita seperti itu? Sebenarnya cerita itu saya dengar pada awalnya adalah bagaimana nanti anak yang lahir ini karakternya. Jadi karakternya seperti karakter Nabi Yusuf. Etikanya, akhlaknya seperti akhlak Nabi Yusuf alaihi salam, bukan fisiknya. Nah, fisik tak bisa diubah, tergantung seperti apa orang tuanya. Nah, dibacalah oleh orang ini, kemudian mendapatkan anak itu karakternya seperti karakter Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, dibaca oleh orang sebelum tidur. Karena ketika tidur itu manusia sangat lemah. Ya Allah, hamba punya kedai ya Allah. Hamba punya ruko, tapi tak bisa hamba jaga 24 jam. Ketika hamba tidur, jangankan menjaga ruko saya itu, jangankan menjaga rumah saya itu, diri saya saja tak bisa saya jaga. Datang lipan ini sudah sudah berjalan atas bajunya, tak bisa dia, lemah, tertidur. Lewat kalajengking tak bisa dia mengusirnya, saking lemahnya manusia ketika tidur. Maka begitu ya Allah, hamba ini sangat lemah, siapa yang menjaga? Maka urusan kita serahkan kepadanya semua, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sifat 20 Bapak Ibu ada satu sifat yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi, yang mengurus seluruh urusan makhluknya. Al-hayyu al-qayyum, ketika manusia itu terjaga, terbangun, dan ketika dia tertidur, tidak ada yang bisa menjaga dan memelihara dirinya kecuali dia menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dulu hamba punya anak, dari kecil kami jaga anak itu dengan baik. Sekarang anak itu sudah besar, kuliah di luar negeri. Dengan siapa dia di sana ya Allah? Sehat atau sakit, siapa yang menjaganya? Hamba tak ada kuasa, tangan tak sampai, kaki tak bisa melangkah, hanya harapan. Harapan itulah yang kami punya ya Allah. Maka kami berharap kepada Engkau, jagalah anak kami itu, jagalah anak menantu kami itu, jagalah cucu kami itu. Ini maknanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidur, kita serahkan seluruh penjagaan-penjagaan yang berkaitan dengan urusan kita. Yang kedua apa tadi? Wa fawwadtu amri ilaika. Fawwad, menyerahkan, amri, urusanku kepadamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alja'tu. Alja'a yulji'u, fi'il madhi dan mudhari. Alja'a yulji'u. Alja'tu, saya menyandarkan. Hamba menyandarkan punggung hamba. Zuhri, ini Zuhri. Ilaika, kepadamu. Raghbatan, dalam keadaan harap. Wa rahbatan, dan dalam keadaan cemas. Apa maknanya harap dan cemas? Harap maknanya kita berharap ketika kita tidur, roh kita dikembalikan lagi ke tubuh kita ini.
Sebab ketika kita tidur, roh itu diambil oleh Allah sampai kita terbangun kembali. Di mana roh orang ketika tidur dan di mana roh orang setelah meninggal? Roh orang yang telah ketika tidur sedang tidur, dan roh orang yang telah meninggal berada di dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menahan roh orang yang telah mati dan menahan roh orang yang sedang tidur di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Orang yang telah meninggal tadi, rohnya tidak dibalikkan lagi ke jasad tadi, artinya tidak dihidupkan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan orang yang belum meninggal, rohnya itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak ada jaminan Bapak Ibu, tidur kita nanti malam, apakah roh kita, arwah kita dimasukkan lagi ke tubuh kita ini atau tidak? Tak ada jaminan. Ada orang tidur langsung meninggal. Makanya ketika kita bangun dari tidur, doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti orang yang tidur itu disebut dengan mati. Mati apa namanya? Mati kecil. Istilah dalam Islam cuma dua mati itu. Al-mautu al-kubra, mati besar, mati yang sudah dikubur. Al-mautu as-sughra, mati kecil. Orang yang tertidur disebut mati kecil. Tidur kita nanti malam, maka mati kecil. Sampai di masjid mati kecil juga. Tertidur saking sejuknya. Ada di sini? Tak ada. Cukuplah di rumah saja. Mati kecil itu Bapak Ibu. Orang yang koma, pingsan, mati suri, tergolong kepada mati kecil. Kenapa disebut koma? Karena peragrak masih berlanjut. Ibu Budi pergi ke pasar dan membeli koma. Lanjut peragrak. Kalau udah titik, habis peragrak. Itu kata orang tak benar tak tidak. Sebut koma mungkin karena dia belum titik sudah itu. Sebut mati gitu. Maka ketika kita menyandarkan punggung tadi, wa alja'tu zuhri ilaika, ditambah dengan doa yang lain. Bismika Allahumma ahya wa amut, bukan itu. Bismika wada'tu janbi, dengan namamu ya Allah aku baringkan badanku ini. Wada'tu, aku letakkan badanku ini, janbi. In amsaktaha, andai engkau tahan ruh kami itu, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, andai engkau kirim kembali, balikkan lagi ke tubuh tadi, fahfazha, maka jagalah ia, kama tahfazu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Itulah yang kita baca Bapak Ibu. Wa alja'tu zuhri ilaika rabbatan, kita berharap ya Allah, hamba tidur ini mudah-mudahan hamba bisa bangun kembali. Bangun kembali untuk menambah bekal, karena hamba paham perjalanan yang hamba lalui nanti sangat panjang. Di alam barzah saja tak terhitung berapa lama. Hamba paham ya Allah, di alam barzah kami di sana sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Hamba tak tahu ya Allah. Bisa jadi tahun 10.000, bisa jadi tahun 100.000, bisa jadi tahun 1.000.000. Wallahu a'lam bishawab. Andai orang itu meninggal 2024. Kenapa 2024 Ustaz? Sebelum memilih meninggal dia misalnya. Sampai tahun 4000. 24 pula, berarti 4.000 tahun dia berada di alam kubur. Hidup di dunia paling 65 tahun. 65 tahun itu penentu untuk 4.000 tahun di alam kubur. Di alam akhirat tak ada ujung, khalidina fiha abada. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi, nama kitabnya Fathul Makkiyah. Kami pernah baca, satu orang urusan ketika di padang mahsyar,
Ada yang lamanya sampai 50.000 tahun berdiri menunggu putusan sidang. Karena di alam barzah, di alam kubur belum ada putusan. Maka kalau ada orang meninggal sekarang ini, mereka itu sangat mengharapkan doa. Al-mayyitu fil qabri, orang yang telah meninggal dalam kuburnya, illa kal ghariqil mutaghawwithi, seperti orang tenggelam meminta tolong. Yantaziru da'watan talhikuhu min abin au umin au ibnin au sadiqin, menunggu doa dari 4 orang, dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dan dari kawannya. Ayah doa kepada anak yang meninggal, ibu doa kepada anak meninggal, anak doa kepada ayah, ibu, datuk dan nenek. Jadi doa cucu sampai, Ustaz, sampai bapak ibu. Kami tak percaya yang sampai-sampai ini, Ustaz. Tak percaya, mati dulu, coba nanti kami kirimkan doa. Karena enggak mesti kita merasakan dulu baru percaya. Doa kawan au sodikin, dari kawannya, berarti kawan kita berdoa sampai juga, Ustaz. Sampai. Maka akhir hadis itu kata Rasulullah, wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang telah meninggal, istighfaru lahum, istighfar dia bapak ibu, wa du'a'u lahum, doa dia untuk ini, wa sadaqatu lahum, dan bersedekah dia untuk dia, wa al-qira'atu lahum, dan mengirimkan bacaan-bacaan kepada orang yang telah meninggal tadi. Belum diputuskan lagi, itu di alam kubur. Maka mereka yang telah meninggal masih menerima transfer pahala. Kami niatkanlah untuk ayah kami niatkan untuk ibu kami. Itu belum diputuskan, masih mengalir dia. Kapan diputuskan? Ketika di akhirat. Itulah dikatakan, ya Allah, hamba sadar, hamba paham perjalanan kami itu sangat panjang sekali. Maka hamba takut andai engkau tak bangunkan nanti lagi di waktu subuh, maka apa boleh dibuat? Habislah sudah harapan kami untuk beribadah. La malja'a, tidak ada tempat lari, wala manja, tidak ada tempat keselamatan, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Ini yang ketiga. Coba ulang lagi, Ustaz. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Lambatkan dikit, Ustaz. Baik. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Pas. Wa fawwadtu amri ilaika. Menangkap. Wa alja'tu zuhri ilaika. Alhamdulillah. Raghbatan wa rahbatan, harap dan cemas. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, tidak ada tempat keselamatan, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum lagi, Ustaz. Aduh, macam mana nih, Ustaz? Kita samakan frekuensi kita dulu. Biasanya kalau kita nengok teksnya lebih cepat masuk, karena nangkap itu ada yang dari mata, ada yang dari telinga. Bapak Ibu dari mana? Saya mata saya sudah mulai lemah nih, Ustaz. Tak bisa. Tapi mata pencaharian masih kuat, Ustaz. Alhamdulillah. Mata zohir lemah, tapi mata pencaharian kuat. Di print sajalah itu, dibagikan nanti dapat amal jariah. Berapa yang dalam masjid ini? 100. Dah. Besok saya print, sebagikan itu. Dibawalah oleh orang ini setiap kita pulang ke rumah masing-masing, ditempelkan di rumahnya, sebelum dia tidur dibukanya. Taib, kita lanjut lagi. Yang keempat, Allahumma. Dimulai lagi dengan Allahumma. Allahumma amantu, aku beriman. Amantu itu bukan bahasa kita. Bisa selesaikan urusan ini amantu. Bukan itu maksudnya. Amantu, amana yu'minu. Amantu aku, amanta kamu. Amantu bikitabika, dengan kitab allazi anzalta, yang engkau turunkan. Ya Allah, ini Al-Quran engkau turunkan, kami beriman. Kami percaya seutuhnya. Inilah kitab suci
yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada kitab suci ini. Kitab apapun, inilah undang-undang yang di atas seluruh undang-undang. Undang-undang kehidupan. Tidak ada lagi yang bisa menandingi kehebatan undang-undang Al-Quran ini. Dia yakin sepenuh hatinya. Kami beriman apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu seluruhnya benar, dan apa yang dilarangnya seluruhnya benar. Ada disebutkan dalam Al-Quran bahwa diturunkan hujan. Siapa menurunkan hujan? Wa anzala minas samaa'i ma'a, dia menurunkan hujan dari langit. Itu informasi dari Allah yang dalam Al-Quran. Kami yakin yang menurunkan hujannya adalah Allah melalui angin. Terjadi kemarau panjang 3 bulan 4 bulan. Naiklah orang kita ni ke awan sana, ditaburnya garam. Harapannya bisa turun hujan. Kalau Allah tak berkehendak, tidak Allah menurunkan hujan. Ya, kita berusaha. Karena manusia mesti ada ikhtiar, mesti ada usaha. Tetapi seluruhnya mesti dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana informasi itu kita peroleh? Dari Al-Quran, kitab suci yang kami yakini dan kami percaya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu hadis tentang Al-Quran ini. Iza mata hamilul Quran, apabila meninggal orang yang hamil Al-Quran. Hamil artinya membawa. Istrinya hamil, membawa anak, itu maksudnya hamil. Hamil Quran, yang membawa Al-Quran, meninggal dia. Hafal agak 2-3 surat. Dia hafalnya surat Yasin, dia hafalnya surat Al-Waqi'ah, dia hafalnya surat Sajadah, dia hafalnya surat Al-Muluk. Meninggal. Mata hamil Quran, auhallahu ilal ardi, Allah berfirman kepada bumi, ya ardi kul, wahai bumi, makanlah, kul lahmahu, makanlah daging-daging orang ini jatahmu. Itu kata Allah kepada bumi. Ini sudah meninggal, maka masuk tanah, itu jatahmu. Dijawab oleh bumi itu, Bapak Ibu, ya Allah, ya Rabbi, wa kaifa akilu lahmahu, bagaimana mungkin aku bisa memakan jasad orang ini? Wa kalamuka fi jaufi, sementara firmanmu berada di kerongkongannya. Apa rahasianya, Ustaz? Apa maknanya? Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita atau mungkin pernah menyaksikan ada orang yang telah meninggal sekian puluh tahun. Jasadnya masih utuh. Jasadnya masih segar. Karena kebetulan dekat pekuburan itu buat jalan tol, buat perumahan, terpaksa dibongkar. Ketika dibongkar, subhanallah, jasad orang ini masih segar, seakan-akan baru tadi sore meninggal. Tak ada lecetnya, tak ada rusaknya. Yang rusak hanya kain kafannya. Apa rahasianya, Bapak Ibu? Di antaranya adalah orang yang meninggal membawa Al-Quran. Karena di dalam buku kita ini ada 5 orang yang meninggal jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Ada 5. Para nabi dan rasul, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para penghafal Al-Quran. Yang keempat, orang yang mati syahid. Yang kelima, muazzin. Jadi dalam Islam itu lebih tinggi derajat muazzin daripada imam. Ini khusus laki-laki aja, Ibu ya. Nanti, karena orang yang muazzin itu kata hadis Nabi, al-muazzinu, seorang yang muazzin, iza mata yatasakhasu fi damihi, darah masih mengalir, walam yudawwat lahu fi qabrihi, dalam kubur jasadnya tidak disentuh oleh ulat. Itu seorang muazzin. Dan keutamaan seorang muazzin ini sangat banyak sekali. Di alam kubur dimuliakan oleh Allah, jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Di akhirat nanti dipanjangkan lehernya oleh Allah. Atwalu a'nakin nas yaumal qiyamah al muazzin. Orang yang panjang lehernya nanti di hari kiamat adalah seorang muazzin. Kenapa dipanjangkan oleh Allah? Keistimewaan. Apa istimewanya? Ketika nanti seluruh umat berkumpul di akhirat, dari jauh Nabi Muhammad sudah melihat, itu umatku yang panjang tinggi itu.
Dari situlah Nabi Muhammad mengenalnya. Tengok lagi, itu umatku bercahaya, anggota wuduknya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya pun bercahaya. Dari situlah Nabi Muhammad mengenal. Karena kata Rasulullah, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telagaku. Bukan telaga Kausar di surga, bukan, tapi telaga Al-Haud yang berada di padang mahsyar. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari telaga itu, lam yazma abada, tak akan haus selamanya. Di situlah Bapak Ibu kita pertama kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah seorang muadzin. Jadi rupanya muadzin ini luar biasa keistimewaan dalam Islam. Nah, imam juga ada datang masjid karena dengan suara azan. Tak ada azan, tak datang ke masjid. Nah, inilah. Taib, kita lanjutkan yang terakhir, yang kelima. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang engkau utus. Ada orang Bapak Ibu dia tak percaya dengan nabi. Saya mengalami langsung. 2011 saya bertemu dengan seorang bapak-bapak dah tua, mungkin umurnya sekitar 60 tahunan. Kata dia, Ustadz, saya tak percaya dengan perkataan Muhammad. Kenapa? Muhammad itu manusia, saya juga manusia. Kalau saya ada salah, ada khilaf, dia mesti ada salah, ada khilaf. Kalau saya bicara ini itu, dia juga bicara ini itu, ya sama saja, sama-sama manusia. Maka bagi saya cukuplah Al-Quran ini. Al-Quran ini lengkap, komplit semuanya. Ditanyalah, ada perintah di Al-Quran solat Isya 4 rakaat? Enggak ada. Ada perintah puasa dari jam sekian sampai jam sekian di Al-Quran? Enggak ada. Dari mana kita tahu solat Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Tarawih sekian rakaat? Dari hadis Nabi. Jadi bapak mesti percaya dengan hadis Nabi. Tidak percaya juga dia Bapak Ibu. Datang kawan saya, kami berdua datang ketiga itu. Kalau bapak tak percaya, ada enggak di Al-Quran itu, wahai orang beriman, kalau kamu meninggal nanti dikuburkan? Ada. Ada bunyi ayat seperti itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Begitu saja bunyi di Al-Quran. Ada alam barzakh, alam kubur. Tapi cara menguburkan tak ada. Maka kalau bapak meninggal nanti, kami buang ke Sungai Siak, kata dia. Kata ada pedoman di Al-Quran, meninggal dikuburkan. Meninggal dikuburkan itu Pak, ini kata kawan saya, dari hadis-hadis Nabi. Jadi bapak jangan ingkar sunnah, mengingkari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok ingkar sunnah ini ada di negeri kita ini. Ya, mungkin tidak di Pekanbaru, mungkin di daerah luar sana ada kelompok orang-orang yang tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah maknanya beriman dengan apa yang dibawanya. Seluruh yang dilarangnya mesti kita tinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, apa yang aku larang maka jauhkan. Wa ma amartukum anhu, dan apa yang aku perintahkan maka lakukan. Ini 5 tadi. Penutup kita ulang lagi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu, fa anta alal fitra, kamu meninggal dalam keadaan bersih fitrah, waja'alhunna, jadikanlah doa ini terakhir ma tatakallamu bihi, apa yang kamu ucapkan dari hari-harimu. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang dapat kami dapat sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bisa kita amalkan, kita baca sebelum kita tidur. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu Isya sudah masuk,
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.